praktek-praktek korupsi atau perilaku-perilaku koruptif yang terjadi dibiarkan atau dimaklumi, bahkan mungkin dianggap budaya, maka itu secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari, akan menimbulkan kerugian bagi kita. Dan semakin lama perilaku itu terjadi, maka kerugiannya juga akan semakin besar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Kali ini saya membicarakan terkait dengan budaya korupsi. Sebenarnya kalau bicara budaya korupsi nggak tepat sebenarnya, karena budaya itu biasanya digunakan untuk hal yang baik. Tapi ketika korupsi tentu hal yang nggak baik, tentunya sebetulnya nggak bisa dilihat sebagai budaya korupsi. Walaupun kalau kita lihat dalam prakteknya ada banyak perbuatan koruptif yang kemudian terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam beberapa keadaan itu dimaklumi, dianggap sebagai suatu hal yang lazim. Kalau bicara terkait dengan korupsi, tentunya perilakunya namanya koruptif. Perilaku koruptif ini sebenarnya terjadi bertahap ya, tidak sekaligus. Biasanya namanya perilaku itu mulai dari sejak kecil, sejak dini, itu ada beberapa hal yang kemudian apabila dibiarkan, maka semakin lama semakin menyimpang dan kemudian bisa menjadi perilaku koruptif yang ketika itu dibiarkan sampai di level tertentu, itu perilakunya menjadi perbuatan korupsi nantinya. Itu yang berbahaya. Nah, ketika melihat perilaku, tentu kita bisa melihat bahwa yang pertama biasanya kan kita melihat adanya perilaku ya. Setelah perilaku, karena perilaku yang salah atau yang menyimpang itu terjadi sekali, dua kali, maka menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang sudah dilakukan dengan waktu yang cukup lama, itu bisa menjadi bisa menjadi karakter, dan ini yang bahaya. Bicara terkait dengan perilaku-perilaku koruptif, tentu di situ ada masalah terkait dengan kejujuran contohnya. Anak-anak muda pun ketika dipelajar, banyak juga kita lihat ada perilaku-perilaku koruptif di pelajar, contohnya ketika ujian mencontek. Atau mungkin ketika bikin paper ada plagiat. Ini salah satu perilaku-perilaku koruptif. Kadangkala kita seringkali melihat bahwa itu seperti hal yang lumrah. Padahal perilaku koruptif walaupun di level kecil itu merugikan dirinya sendiri. Bukan sekedar merugikan orang lain, tapi dirinya sendiri pun rugi. Kadangkala kalau kita melihat contohnya ketika di suatu kelas ya, kelas anak sekolah nih, ternyata ada temannya yang suka mencontek gitu. Barangkali kawannya akan melihat, wah saya rugi gitu karena dengan ada kawan yang lain mencontek, maka nilainya akan kalah dengan yang mencontek tadi. Tapi sebenarnya yang mencontek pun rugi sebenarnya. Karena apa? Dia akan kemudian bersandar dengan cara mencontek dalam kebiasaan untuk menghadapi ujian contohnya. Kebiasaan itu akan terus-menerus dan kemudian melekat menjadi masalah buat dirinya. Tentu orang yang terbiasa mencontek tidak mungkin akan rajin belajar. Tidak akan mungkin untuk punya inisiatif atau punya terobosan untuk bisa belajar dengan efektif dan baik. Ketika bicara terkait dengan hal itu, yang rugi dirinya sendiri. Jadi semua jenis perilaku-perilaku koruptif itu ruginya ke diri sendiri. Kalau kita lihat di fenomena sosial, contohnya ketika orang yang berperilaku koruptif
Yang lazim ya, yang dianggap biasa sama orang adalah budaya antri contohnya. Ketika kita melihat orang yang tidak mau antri, menyerobot antrian tanpa malu gitu ya, mungkin di beberapa keadaan akan dianggap biasa. Padahal kalau sudah terbiasa begitu, maka itu akan terbawa. Dan ketika terbawa, maka itu menjadi hal yang masalah buat dirinya. Di beberapa negara maju, fenomena begitu itu menjadi perhatian. Bahkan contohnya di negara-negara yang punya perhatian yang sangat baik pada sektor pendidikan karakter, mereka akan khawatir atau orang tua akan khawatir anaknya tidak bisa antri daripada kemudian tidak bisa berhitung contohnya. Ini kan hal yang kemudian kadangkala antri dianggap sepele padahal itu masalah serius gitu. Selain itu tentunya ketika tidak jujur tadi saya katakan, yang kedua tidak ada kepedulian sosial dengan tidak bisa antri contohnya, maka peluang berikutnya ketika bekerja atau ada hubungan dengan kegiatan sosial, ada perilaku-perilaku curang dan lain-lain. Dan saya kira itu akan merugikan dirinya orang yang berbuat, dan dalam beberapa keadaan juga pasti merugikan lingkungan. Terkait dengan tadi yang dikatakan, yang saya sebutkan sebagai budaya korupsi, ini kemudian kita bisa melihat di sektor-sektor layanan umum, ya, layanan publik. Kita seringkali melihat ada pungli, ada cara-cara yang tidak mengikuti aturan dan lain-lain. Dan ini kemudian dianggap biasa, yang memberikan layanan kemudian mengambil keuntungan, yang dilayani kemudian justru memanfaatkan cara-cara yang seperti itu. Nah, ini semua kalau dibiarkan semakin lama akan semakin menyimpang dan semakin berbahaya. Karena dampaknya tentu akan merugikan orang, masyarakat secara umum. Karena orang yang punya kelebihan, punya uang lebih gitu, dia bisa kemudian menggunakan cara yang lebih menyenangkan, lebih cepat gitu ya, dibanding dengan orang yang tidak punya atau tidak mau untuk mengikuti cara-cara seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau seperti itu dibiarkan, maka layanan-layanan umum akan sulit untuk ada peningkatan atau perbaikan. Bayangkan kalau kemudian proses-proses itu dilakukan dengan dengan jujur, dengan benar. Ketika ada problematika, maka dalam prosesnya penyelenggara layanan-layanan publik itu mereka akan memperbaiki dan kemudian meningkatkan, dan itu menjadi feedback untuk masyarakat kita juga yang untung. Artinya kita juga tidak boleh membiarkan atau memaklumi setiap ada perbuatan-perbuatan yang koruptif, baik dalam layanan umum atau apapun. Terkait dengan yang lebih besar lagi, contohnya kalau kita melihat dalam praktek bekerja. Memang dalam praktek bekerja ada orang yang bekerja di sektor swasta, ada yang bekerja di sektor pemerintahan. Kalau di sektor swasta tentu pemilik perusahaan atau ownernya mereka punya perhatian terkait dengan hal tersebut, sehingga mengatur sedemikian rupa bagaimana caranya pekerja bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Mereka akan buat sedemikian rupa dan membentuk budaya organisasi yang baik, sehingga pekerja bisa melakukan dengan cara-cara yang terbaik dan bisa punya daya saing, yang dengan daya saing itu akan menguntungkan bagi perusahaan, bagi pemilik perusahaan tentunya. Nah, ini kalau sektor swasta. Kalau sektor pemerintahan, ini yang menjadi problematika. Siapa yang punya kepentingan untuk mengawasi itu? Nah, itulah maka ada aparatur, ada pejabat-pejabat yang ditunjuk, yang mereka punya kewajiban itu. Pada prinsipnya sama, pemerintahan, swasta tetap sama, karena diperlukan untuk bekerja dengan seefektif dan seefisien mungkin. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan menjauhkan dari
budaya koruptif, artinya dari perilaku-perilaku koruptif. Ini yang perlu harus dipahami. Terkait dengan kegiatan di pemerintahan, seringkali yang menjadi permasalahan adalah tingkat kepedulian, ya. Kalau tadi saya katakan di perusahaan-perusahaan swasta, tentu pemilik perusahaan berkepentingan sekali dan dia akan melakukan segala cara untuk memastikan perusahaannya bisa bekerja dengan baik dan punya daya saing. Artinya produktivitasnya tinggi, terus bisa dipercaya dan lain-lain. Nah, ketika di pemerintahan, maka apabila pejabat-pejabat tertentu tidak melakukan hal yang sebagaimana mestinya, maka masyarakat perlu ada partisipasi dengan cara memberikan kritik, terus tidak mengikuti proses-proses yang koruptif ya, atau perilaku-perilaku yang koruptif. Nah, ini menjadi penting karena dengan begitu praktek-praktek korupsi bisa dieliminir, bisa dikurangi, bahkan sebisa mungkin bisa dihilangkan. Karena kalau terkait dengan kegiatan di pemerintahan atau di perusahaan milik negara atau milik daerah, pada dasarnya itu adalah milik kita juga, milik masyarakat. Karena segala keuntungannya akan mestinya harus kembali kepada masyarakat. Kalau itu kemudian dibiarkan, praktek-praktek korupsi atau perilaku-perilaku koruptif yang terjadi dibiarkan atau dimaklumi, bahkan mungkin dianggap budaya, maka itu secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak disadari, akan menimbulkan kerugian bagi kita. Dan semakin lama perilaku itu terjadi, maka kerugiannya juga akan semakin besar pula. Jadi terkait dengan tadi istilah tadi ya yang sering tren ya, budaya korupsi ya, maka kita harus memberikan perhatian. Dan setiap perilaku-perilaku koruptif jangan dimaklumi, paling tidak kita jangan ikut di sana. Kalau kita tidak ikut, setidak-tidaknya kita tidak menambah permasalahan ya. Tapi akan lebih baik lagi apabila setiap perilaku-perilaku koruptif dilaporkan agar ada perbaikan, yang dengan perbaikan itu tentu bisa mencegah atau mengeliminir ya, mengurangi dari permasalahan-permasalahan korupsi yang terjadi, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah. Karena ini adalah perhatian kita, kepentingan kita semua, maka perhatian kita juga menjadi penting. Dan kalau kita tidak memberikan perhatian, tidak memberikan turut dalam partisipasi pengawasan, maka pada dasarnya kita juga yang akan rugi. Ada pilihan di depan kita mau ikut terlibat untuk mau berkontribusi atau berpartisipasi untuk peduli, yang itu semoga bisa menjadikan jalan untuk perbaikan, atau kita memilih untuk membiarkan. Saya kira pilihan yang pertama yang paling tepat. Semoga partisipasi kita walaupun mungkin tidak besar, tapi semoga bisa membawa kebaikan, dan semakin banyak orang-orang yang punya kemauan dan kesungguhan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif, maka itu akan membuat kebaikan juga akan lebih cepat terjadi. Dan tentu kita ingin kita semua mendapatkan layanan yang terbaik dari negara, dari pemerintah, yang itu hanya bisa terjadi apabila budaya korupsi atau perilaku koruptif bisa dikurangi atau bisa lebih hebat lagi kalau dihilangkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam integritas anti korupsi.